Fakta mencengangkan bahwa adanya dugaan kolusi masuk ke sekolah unggulan bisa mencapai puluhan juta rupiah untuk tingkat SMA dan belasan juta rupiah untuk SMP. Apakah pendidikan Indonesia sudah berubah menjadi ladang bisnis yang hanya bisa diakses oleh mereka yang mampu membayar lebih? Bagaimana nasib anak-anak dari keluarga dengan ekonomi terbatas yang seharusnya memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Salam jumpa Sobat Kalturo. Senang sekali bisa kembali menemani Anda dalam Kalturo Official Podcast. Ruang diskusi kita yang penuh wawasan dan kontrol sosial. Kali ini kita akan membahas sebuah isu yang selalu muncul setiap tahun ajaran baru, yaitu penerimaan siswa baru, yang sayangnya masih diwarnai berbagai permasalahan serius. Mulai dari kurangnya transparansi seleksi, sistem zonasi yang kontroversial, keterbatasan daya tampung sekolah favorit, hingga dugaan jual beli bangku dan pungutan liar yang menggerogoti sistem pendidikan kita. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen Republik Indonesia, telah resmi menggantikan sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem penerimaan murid baru (SPMB) di tahun ajaran 2025. Perubahan ini diharapkan membawa transparansi dan keadilan bagi calon siswa di jenjang SD, SMP, dan SMA. Dengan 4 jalur penerimaan: domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan yang setara untuk memperoleh pendidikan berkualitas. Namun, seperti biasa, sistem baru selalu membawa tantangan baru. Jika kita berbicara soal keadilan, maka penerapan sistem zonasi yang masih diterapkan dalam SPMB tetap menjadi perdebatan hangat. Tujuannya memang baik, agar siswa bersekolah di lingkungan sekitar. Tetapi dalam praktiknya banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak tertentu. Selain itu, masih ada daerah yang di wilayah tersebut belum terdapat sekolah sebagaimana penentuan dan penerapan sistem zonasi. Hal ini bisa jadi tidak adil bagi daerah yang belum memiliki sekolah yang menerapkan sistem zonasi. Manipulasi alamat domisili menjadi salah satu cara agar calon siswa bisa masuk ke sekolah unggulan meski tidak sesuai dengan aturan zonasi. Bagaimana pengawasan sistem ini? Apakah ada langkah konkret untuk memastikan keabsahan data domisili? Sayangnya tidak ada kontrol yang ketat. Praktik seperti ini akan terus terjadi dan merugikan siswa lain yang benar-benar tinggal dalam zona yang ditentukan. Masalah lain yang tak kalah serius adalah jual beli bangku sekolah yang diduga terjadi di beberapa sekolah favorit. Fakta mencengangkan bahwa adanya dugaan kolusi masuk ke sekolah unggulan bisa mencapai puluhan juta rupiah untuk tingkat SMA dan belasan juta rupiah untuk SMP harus menjadi perhatian utama. Apakah pendidikan Indonesia sudah berubah menjadi ladang bisnis yang hanya bisa diakses oleh mereka yang mampu membayar lebih? Bagaimana nasib anak-anak dari keluarga dengan ekonomi terbatas yang seharusnya memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas? Pungutan liar juga masih menjadi momok menakutkan bagi orang tua calon siswa. Iuran uang pangkal yang seringkali disamarkan sebagai uang pembangunan.
serta penjualan seragam sekolah dengan harga yang tidak wajar terus menjadi polemik yang tak kunjung selesai. Padahal regulasi pendidikan dengan tegas menyatakan bahwa sekolah negeri tidak diperbolehkan melakukan pungutan tambahan di luar ketentuan resmi. Namun, siapa yang mengawasi praktik semacam ini? Apakah ada sanksi bagi sekolah yang terbukti melakukan pungutan ilegal? Apakah semua ini hanya dianggap sebagai tradisi tahunan yang tidak bisa disentuh oleh hukum? Kurangnya pengawasan dari Dinas Pendidikan di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi, serta kantor wilayah Departemen Agama untuk sekolah berbasis agama semakin memperparah situasi. Tanpa pengawasan yang ketat dan sistem yang benar-benar transparan, praktik korupsi dan kolusi dalam penerimaan siswa baru akan terus terjadi tanpa ada konsekuensi hukum yang nyata. Pihak berwenang seolah menutup mata terhadap pelanggaran yang terjadi, membuat masyarakat semakin kehilangan kepercayaan terhadap sistem pendidikan. Kita tidak bisa hanya berdiam diri melihat ketimpangan ini terus berlangsung. Pemerintah harus bertindak lebih tegas dengan menetapkan sanksi berat bagi oknum yang terlibat dalam praktik jual beli bangku dan pungutan liar. Selain itu, pengawasan harus diperketat melalui sistem digital yang mampu memverifikasi seluruh data penerimaan agar tidak ada manipulasi yang terjadi. Masyarakat pun harus berani bersuara, karena tanpa tekanan publik, praktik korupsi semacam ini akan terus berkembang menjadi tradisi yang sulit dihentikan. Sobat Kalturo, sistem pendidikan harus berpihak kepada keadilan dan transparansi, bukan kepada mereka yang memiliki koneksi dan uang lebih banyak. Penerimaan siswa baru adalah bagian dari pondasi masa depan pendidikan kita. Dan jika pondasi ini sudah retak sejak awal, bagaimana kita bisa berharap melahirkan generasi yang unggul dan berintegritas? Terima kasih sudah menyimak episode kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, serta jadilah bagian dari perubahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap kritis, tetap berpikir tajam, dan terus kawal pendidikan kita. Salam dari Kalturo Official Podcast.